Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Ariel. Dengan Bapak siapa? Baik, Bapak Budi. Ini untuk keluhannya ada apa, Pak? Baik, ada pembesaran ya Pak pada bayinya di bagian buah cakarnya ya Pak. Ini untuk bayinya umurnya berapa Pak? 3 bulan. Untuk nama bayinya Pak? Namanya Agus ya Pak. Kemudian untuk keluhannya ini sejak kapan Pak untuk mulai ada pembesaran? Untuk pembesaran jadi dimulai pada saat lahir, cuman tidak terlalu besar ya Pak. Kemudian untuk adiknya ini sebelumnya di bagian sering rewel nggak untuk bayinya? Rewel ya Pak. Kemudian untuk ada keluhan kencing nggak Pak untuk bayinya? Misalnya kayak frekuensinya itu sering atau jarang Pak? Tetap normal ya Pak. Kemudian pada saat bayinya tuh kencing itu, bayinya tuh rewel atau tidak ya Pak? Tidak ya Pak. Untuk pancaran dari urinnya itu atau air kemihnya itu pada saat dia kencing itu pancarannya itu normal atau malah lemah atau kuat Pak? Normal aja ya Pak. Kemudian pada saat pipis adanya itu ada tetesan itu tidak Pak? Tidak ada ya Pak. Kemudian ada darah atau tidak Pak? Baik, tidak ada darah. Kemudian ada keluar batu atau tidak Pak ya? Pada saat bayinya kencing tiba-tiba ada kayak butiran pasir gitu? Tidak ada ya Pak. Bayinya tuh pada saat mixinya atau kencingnya itu lancar atau malah berhenti sejenak kemudian malah kencing lagi? Lancar aja ya Pak. Baik Pak, untuk bayinya ini kami akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atau pemeriksaan fisik terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ada kelainan apa di bagian buah cakar anak Bapak atau sebelumnya apakah Bapak bersedia? Jika Bapak bersedia, silakan untuk bayinya, untuk pakaiannya silakan bisa dibuka ya Pak. Kemudian silakan nanti bisa dibaringkan di atas bed. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan untuk mempersiapkan alat juga. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan bagian perut anak Bapak. Tadi Bapak sudah bersedia ya Pak? Baik, jika Bapak sudah bersedia tadi, saya juga sudah mencuci tangan tadi. Kita persiapan alat, kita siapkan untuk alat-alatnya, yaitu ada stetoskop, kemudian ada handscoon, kemudian ada sensor dan juga ada teropong untuk melihat bagian teropongnya nantinya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dulu di bagian inspeksi di bagian perutnya. Kita lakukan lihat terlebih dahulu apakah ada benjolan di bagian perutnya, apakah ada bekas luka. Tidak ada bekas luka. Kemudian di sini kita lihat tidak ada tanda peradangan juga di bagian perutnya. Jika sudah tidak ada, kita lakukan palpasi. Kita lakukan palpasi bimanual di bagian atau pemeriksaan bala teman di bagian untuk mengetahui kelainan pada ginjalnya. Kita lakukan tangan kiri kita dari bagian bawah menopang untuk bagian nantinya ginjalnya, kemudian tangan kanan kita menekan dari bagian atas. Kita pelan-pelan. Baik, jika teraba untuk ginjalnya berarti bala teman positif di sini, bala temannya negatif. Misalnya teraba atau bala teman positif, nanti kita nilai permukaannya dan juga ukurannya. Kemudian kita lakukan pada kontralateralnya. Kita lakukan tangan kirinya di bagian bawah dan tangan kanannya menekan di bagian atas. Baik, untuk di bagian kontralateralnya untuk bagian ginjalnya juga bala temannya negatif, tidak teraba. Kemudian selanjutnya kita lakukan untuk perkusi. Kita perkusi pada 4 kuadran. Pani.
Baik, untuk perkusinya normal. Setelah itu kita lakukan auskultasi. Untuk auskultasi sebelumnya kita hangatkan terlebih dahulu untuk bagian belnya. Kemudian kita lakukan salah satu kuadran, kita mendengarkan bising ususnya, frekuensinya berapa. Baik, untuk frekuensi bising ususnya normal. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian punggungnya. Mohon maaf Pak, ini untuk bayinya saya baring tengkupkan terlebih dahulu. Baik, untuk di bagian punggungnya sama seperti tadi, kita nilai inspeksi terlebih dahulu. Kita nilai apakah ada benjolan, apakah ada bekas luka, apakah ada peradangan. Di sini tidak ada peradangan, tidak ada bekas luka, dan juga tidak ada benjolan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk palpasinya, khususnya di bagian costa vertebralnya. Sebelumnya kita hangatkan tangan kita terlebih dahulu, kemudian kita lakukan palpasinya. Jadi untuk di sini tidak ada nyeri karena bayinya tidak rewel. Kemudian selanjutnya kita lakukan untuk pemeriksaan yaitu nyeri ketok CVA atau nyeri ketok costa vertebral. Kita tentukan terlebih dahulu costa 12-nya di bagian sini dan juga vertebra di bagian bawahnya. Dan kemudian untuk sudutnya di situ kita akan melakukan untuk perkusinya. Baik, jika bayinya rewel atau nyeri, itu nanti pemeriksaan nyeri ketok CVA-nya positif di sini, nyeri ketok CVA-nya negatif. Kita lakukan hal yang sama pada kontralateralnya. Sama, nyeri kontralateralnya juga nyeri ketoknya negatif, nyeri ketok CVA-nya negatif. Kemudian kita lakukan untuk auskultasi untuk mendengarkan bunyi beat pada arteri renalis. Kita lakukan. Baik, tidak ada bunyi beat pada arteri renalis, berarti normal. Nah, selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan pada bagian suprapubis. Ini untuk bayinya saya rentangkan kembali. Baik, untuk di bagian suprapubis kita nilai terlebih dahulu, inspeksi terlebih dahulu. Kita nilai apakah ada benjolan. Jika ada benjolan, biasanya itu ada merupakan vesika urinarianya atau kandung kemih yang penuh. Jika ada benjolan lain, kemungkinan ada tumor. Kemudian kita nilai apakah ada tanda peradangan di bagian suprapubisnya, ada perubahan warna atau tidak. Di sini tidak ada perubahan warna. Kemudian kita palpasi. Sebelumnya kita hangatkan kembali untuk tangan kita. Kemudian kita palpasi. Kita nilai apakah ada nyeri. Jika ada nyeri, kemungkinan ada cistitis atau peradangan pada vesika urinaria atau kandung kemihnya. Dan juga kita nilai apakah ada benjolan. Jika ada benjolan, kemungkinan ada tumor. Kita palpasinya dari sinuses pubis hingga ke umbilikus. Kemudian selanjutnya kita lakukan perkusi. Perkusi ini kita nilai apakah vesika urinaria penuh atau tidak. Jika penuh, dia akan bunyinya peka. Kalau dia kosong, dia akan bunyinya timpani. Di sini untuk VU-nya peka, jadi vesika urinaria untuk tadi pemirsaannya peka, jadi dia VU-nya penuh, dalam keadaan penuh. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian pada bagian kelamin anak Bapak. Tadi sebelumnya Bapak bersedia untuk bagian genitalnya saya periksa. Jika bersedia, saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu di bagian genitalnya atau bagian kelamin anak Bapak. Pertama-tama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu apakah penisnya sudah sirkumsisi atau belum. Jika belum sirkumsisi, kita menilai preputiumnya panjang atau pendek. Di sini preputiumnya normal. Kemudian kita nilai juga selain preputium juga orificiumnya kecil atau kontriksinya itu ketat atau tidak di bagian orificiumnya. Kemudian selanjutnya kita nilai juga apakah ada parafimosis atau fimosis di bagian penisnya. Kemudian selanjutnya jika sudah sirkumsisi, kita nilai bagian glans penisnya apakah ada peradangan atau tidak. Di sini tidak ada peradangan. Kemudian kita nilai tidak ada herpes genitalia juga. Kemudian juga tidak ada. Kita nilai juga bagian ostium uretra eksternanya. Kita nilai apakah ada kelainan letaknya. Jika ada kelainan, kemungkinan ada hipospadia dan juga epispadia. Jika di bagian dorsal penisnya ada merupakan epispadia, kalau di bagian ventralnya hipospadia. Kemudian juga kita nilai di bagian sulcus coronariusnya apakah ada tumor atau tidak. Sih tidak ada tumor. Kemudian juga kita nilai tidak ada kondiloma acuminata juga. Kemudian selanjutnya kita palpasi di bagian
penisnya kita nilai apakah ada di bagian uretranya, apakah dia bentuknya seperti tali. Di sini uretranya lurus normal. Kemudian selanjutnya kita nilai juga apakah ada benjolan di bagian penisnya. Di sini tidak ada benjolan juga. Dan juga kita nilai apakah ada fimosis ataupun parafimosis di bagian penisnya. Kemudian selanjutnya setelah kita lakukan pada bagian penisnya, kita nilai juga bagian skrotumnya. Tadi kita inspeksi juga di bagian skrotumnya apakah ada tanda-tanda kemerahan. Di sini untuk skrotumnya dia ada tanda-tanda sedikit merah dan juga ada benjolan ya Pak untuk di bagian skrotumnya. Kemudian juga kita setelah kita bagian skrotumnya kita inspeksi, kita palpasi di bagian skrotumnya, kita nilai konsistensinya. Di sini tidak keras ya, konsistensinya adalah lemah dan juga sedikit kenyal. Kemudian kita nilai juga pol atasnya. Di sini untuk pol atasnya dia tidak teraba. Kemudian bayinya sedikit rewel, merasakan nyeri. Kemudian setelah kita nilai di bagian kita palpasi, kemudian kita lakukan auskultasi untuk mendengarkan bunyi bisik kemungkinan adanya hernia atau tidak di bagian skrotumnya. Kita lakukan auskultasi. Baik, di sini tidak ada terdengar bising khusus, kemungkinan bukan hernia skrotalis. Kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk transiluminasi. Kita lakukan pemeriksaan transiluminasi ini atau diafanoskopi itu di bagian gelap sehingga kita bisa mudah menilainya. Baik, di sini terlihat sedikit ada pancaran di bagian salah satu skrotumnya. Ada pancaran. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan itu, kita lakukan palpasi juga, yaitu untuk menilai apakah ada hernia. Kita lakukan dari sebelah sini. Baik, di sini tidak ada terasa benjolan di bagian ujung maupun di bagian lateral jari juga tidak ada benjolan sama sekali. Berarti tidak ada hernia di bagian skrotumnya. Baik, untuk pemeriksaannya sudah selanjutnya di sini saya akan melakukan untuk pemeriksaan rektal tuse. Untuk pemeriksaan rektal tuse ini kita posisikan untuk bayinya agar mudah untuk di rektal tuse. Kemudian kita lakukan sebelumnya kita pasang handscoon dan juga kita berikan gel juga terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan tangan kita perlahan-lahan di bagian rektumnya. Sebelumnya kita nilai dulu di bagian pada saat kita rektal tuse ini, kita nilai apakah ada rektumnya itu kuat atau tidak. Kemudian kita nilai juga di bagian pol atasnya. Pol atasnya di sini teraba dan juga sulcus medianusnya teraba dan juga tidak ada penonjolan. Jika ada penonjolan, kita nilai ada berapa penonjolan, kemudian ukurannya, kemudian dan juga permukaannya dan juga konsistensinya kenyal atau tidak. Di sini tidak ada penonjolan. Kemudian kita keluarkan perlahan, kemudian kita nilai apakah ada kotoran atau sekret dari sekret. Kemudian juga kita nilai apakah ada darah dan juga apakah ada cairan yang berwarna putih di bagian tangan yang tadi kita masukkan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin Pak, untuk pemeriksaan untuk pada bayinya sudah selesai. Sebelumnya silakan bayinya dipasangkan pakaiannya dan juga silakan bisa digendong kembali dan duduk di sebelah sini ya Pak. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik Pak, tadi untuk pemeriksaan yang sudah kami lakukan, kami menemukan untuk mencurigai anak Bapak mengalami hidrosel atau terdapatnya cairan yang menumpuk di bagian buah zakatnya atau di bagian skrotumnya ya Pak. Jadi ini kelainan kongenital ya Pak. Selain ini nanti akan dilakukan untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah benar atau tidaknya anak Bapak mengalami hidrosel. Kemudian nanti kami akan melakukan tindak lebih lanjut ya Pak. Baik, terima kasih Pak untuk atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.